عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة معاشر المسلمين والمسلمات rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepadanya dari segala karunia limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita, dari nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat diberikannya kesehatan. Alhamdulillah, pada pertemuan kita kali ini kita seperti biasa melanjutkan bermajlis mempelajari satu ilmu adab, yakni adabul muslim fil yaumi wal lailah, mempelajari tentang adab seorang muslim di dalam keseharian. Perkara tentang masalah adab yang akan kita bahas kali ini, kita masuk ke dalam adabut ta'amul ma'an nas, adab-adab di dalam bermuamalah, berinteraksi bersama manusia. Dan ini hal yang sangat penting yang harus kita ketahui. Adab-adab bagaimana kita bergaul, berinteraksi, bermuamalah terhadap manusia. Al-Mu'alif, penulis dari kitab ini, menjelaskan yang pertama adalah ihtiramu masyairin nas. Hendaknya kita ketika kita bergaul, bermuamalah terhadap manusia, kita harus memuliakan mereka, menghormati mereka. Kita melihat kepada siapa kita berbicara, kepada siapa kita bergaul, maka hendaknya kita harus perhatikan, memuliakan mereka, menghormati mereka. Wa'ad bi ta'arrudi lahum bi ihana atau tajrih, dan kita dilarang untuk memperlakukan mereka, yakni dengan menghina atau menyakiti mereka. Kita bergaul dengan manusia, jangan kita yakni menghina atau menyakiti mereka di dalam bermuamalah, bergaul. Hatta sampai kepada orang kafir kita tidak boleh menyakiti mereka. Maka ini adab di dalam bermuamalah bersama manusia. Perhatikan, jika kita ingin dimuliakan, ingin dihormati oleh manusia yang lain ketika kita bergaul, maka kita harus perhatikan, dan kita pun bergaul dengan mereka, menghormati dan menghargai mereka. Tidak boleh menghina dan tidak boleh menyakiti. Lalu adab yang kedua, mura'atu ahwalin nasi. Hendaknya kita menjaga dari perilaku kita terhadap manusia, menjaga perilaku kita ya bersama siapa yang kita ajak bicara, ajak bergaul. Perhatikan, wa ma'rifatu tabaihim wa akhlaqihim,
Dan kita pun harus mengetahui terlebih dahulu dari tabiat mereka, dari sifat mereka dan akhlak mereka. Jadi kalau kita mengetahui tabiat orang yang kita sedang ajak bicara, sedang kita pergauli, maka niscaya kita akan mengetahui bahwasanya si fulan tidak suka bercanda. Maka tidak kita jaga etika kita, adab kita terhadap dirinya. Misalkan tabiatnya orang tersebut ini orangnya suka pemarah, tidak suka isengin, tidak suka candai, maka kita harus mengetahui. Makanya wa ma'rifat tabai, mengetahui dulu tabiat mereka. Maka kita akan menjaga dari sikap kita terhadap mereka, dan akhlak mereka kita mengetahui ini akhlaknya buruk, suka menghina, suka mencemooh. Nah, kita akan mengetahui dan kita akan menjaga diri kita agar tidak terjerumus kepada akhlak buruk mereka jika mereka akhlaknya buruk. Wa ta'amuli ma'ahum, dan pergaulan mereka kullun hasbin ma yuhasabahu wa yatamasha ma'hu, dan pergauli mereka dari setiap orang ini sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Terkadang kita bergaul ini satu dengan yang lain berbeda di dalam kedudukan, di dalam kedudukan. Makanya Nabi SAW ketika berkumpul bersama para sahabat, Rasul SAW mengetahui kedudukan para sahabat. Ada yang para sahabat yang dia penghafal Al-Quran, ada sahabat yang dia ahli fikih, ya ahli hadis. Makanya Nabi SAW mengetahui, sebagaimana sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, dan beliau sangat masyhur. Makanya Nabi SAW mengetahuinya, kemudian diutuslah untuk mendakwakan agama Islam ke negeri Yaman. Maka ini yang harus kita perhatikan, kedudukannya. Kita harus mengetahui si fulan adalah kedudukannya sebagai menteri, sebagai pejabat tinggi, dan kita akan menjaga dari perilaku kita terhadap dirinya. Atau seorang yang kita sebagai yang muda, kemudian kita sedang berbicara, sedang bergaul kepada yang lebih tua, maka kita jaga etika kita, menjaga perilaku kita. Jangan sampai kita menyakitinya, tidak boleh menghina. Dan ini adab bergaul penting. Makanya di dalam muamalah dalam Islam tidak memilih apakah dia harus bersama Islam pula. Luas, Islam boleh bergaul dengan siapa saja, asalkan dia bisa mengambil dari adab, diajarkan bagaimana kita bermuamalah kepada mereka. Salah satunya kita harus menjaga sikap kita kepada mereka dan mengetahui dari tabiat mereka, akhlak mereka, maka boleh kita bergaul dengan mereka. Kemudian ikhwan fiddin wa akhwat fillah, azakumullah. Adab yang ketiga, inzalun nasi manazilahum. Ini hendaklah orang yang bermuamalah, bergaul bersama manusia, menempatkan kedudukan mereka. Jadi kita tahu kedudukan orang tersebut, ya kita tempatkan pada kedudukannya. Wa i'ta'i kulli wahidin minhum, dan memberikan setiap apa dari mereka haqqahu wa qadaruhu, kedudukan mereka. Jadi hak dan kedudukannya kita berikan, menempatkan kepada kedudukan mereka. Maka tidak boleh seseorang pemimpin kemudian kita tempatkan ada di bawahan, dan ini tidak beradab. Orang tua
kita tempatkan kepada manzilahnya, kepada kedudukannya. Dia sebagai orang tua kita yang kita harus hargai dan hormati, dan kita ihtiram kepada mereka. Maka kita tempatkan kedudukannya. Enggak boleh dia duduk di bawah, duduk di atas. Jadi ini menempatkan kepada sesuai kedudukannya. Jadi tidak mungkin kalau dia datang, presiden datang, kemudian kita persilakan duduk di lantai, sedangkan orang yang biasa duduk di kursi. Kan enggak beradab. Ini enggak beradab. Berarti dia tidak apa? Mendudukkan kedudukan dia, ya, memberikan haknya dari kedudukan itu salah. Makanya kita harus mempelajari adab ini dan kita akan mengetahui. Orang tua kita datang ke rumah kita, kemudian kita persilakan ya duduk di lantai, sedangkan malah kita duduk di atas kursi. Anak-anak kita di atas kursi, dan ini tidak beradab. Sebaliknya kita memuliakan manusia ketika kita bermuamalah, melihat dari ya menempatkan kedudukan mereka, berikan haknya kepada mereka kalau memang mereka memiliki kedudukan. Kemudian adab yang keempat yang harus diperhatikan, al-ihtimamu bin nas. Ya, ini harus perhatikan ini. Perkara yang penting ketika kita bergaul bersama manusia, wa ta'arruf ala ahwarihim was su'al yani an awdha'ihim. Kita harus ya mengetahui dari perilaku mereka. Kita harus mengetahui dan bertanya tentang posisi mereka. Kenapa kita harus mengetahui dari perilaku mereka dan bertanya tentang posisi mereka? Karena kita akan apa? Memuliakan mereka. Misalkan datang sedang kita bergaul, kemudian kita tanya, posisi antum di sini apa? Saya sebagai ya misalkan pemimpin, maka kita sebagai ya manusia akan memuliakan dia sebagai pemimpin di negeri ini. Maka boleh kita bertanya kepada mereka tentang posisi kedudukan mereka. Maka kita akan memuliakan dirinya. Dan adab bergaul di dalam bermuamalah bersama manusia adalah at-tawadhu' linnas. Hendaknya kita merendah diri, tawadhu' terhadap manusia, jangan sombong. Makanya wa'admi ta'ali aw takabburi aw fakhri alaihim. Tidak boleh kita memandang rendah seseorang, atau kita sombong, takabbur, atau bangga diri ini terhadap mereka. Dan ini bukan akhlak dan adab seorang muslim ketika dia sudah mengikuti, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat yang mereka tidak ada ketika bergaul dengan sahabat yang lain, mereka merasa bangga diri dan takabbur, sombong. Hendaknya kita rendah diri, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sungguhnya sombong itu adalah yang mereka menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Terkadang kita ini takabur dan ujub, merasa besar, paling pintar. Ketika ada seseorang yang bergaul dengan kita, lalu kita merendahkan. Dan ini bukan bagian daripada adab ketika kita bergaul bersama manusia. Hendaknya kita tawadhu'. Makanya pepatah di dalam negeri kita, jadilah kita ini seperti apa? Seperti padi.
semakin kita berisi semakin dia merunduk. Dan itulah yang diinginkan dalam Islam. Semakin kita berilmu, semakin banyak ilmu kita, maka kita harus merendah diri, tidak sombong di hadapan orang lain. Dan orang yang sombong ini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong. Disebutkan dalam surat Luqman, Allah Azza wa Jalla firmankan, innallaha la yuhibbu kulla mukhtadin fakhur. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai jadi setiap kesombongan, bangga diri. Maka kita sebagai seorang yang beradab, seorang muslim, maka hendaknya kita merendahkan diri ketika kita bergaul. Tidak boleh kita takabur merendahkan orang lain dan ujub, bangga diri, kalau kita memang lebih hebat daripada dirinya. Kemudian ikhwan fiddin wa akhwat fillah azakumullah, adab yang keenam, talaqatul wajhi. Ini talaqah bermakna wajhihi 'anil farah. Maksudnya adalah talaqul wajhi, hendaknya kita menampakkan wajah dengan penuh ceria, dengan penuh kegembiraan kalau berjumpa, kalau sedang bergaul dengan manusia. Menampakkan wajahnya itu ceria, tidak cemberut. Talaqatu ini maknanya adalah wajhihi 'anil farah. Kemudian wan basatahu 'inda liqa'in nas, dan hendaknya menyenangkan wajahnya, ramah ketika bertemu dengan manusia. Atau di dalam Islam kita diperintahkan untuk selalu senyum ketika berjumpa dengan saudara kita, dan itu dianggap sebagai sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabassamuk fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu itu maka dinilai sedekah. Dengan kita berjumpa dengan saudara kita, membuat senang saudara kita dengan kita senyum di hadapannya, maka itu dianggap sedekah. Oleh kerana itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bila kita bergaul dengan manusia, tampakkan wajah kita itu dengan penuh menyenangkan, senyum. Sebagaimana dalam riwayat Al-Imam Bukhari disebutkan dalam sahabat Jarir bin Abdillah radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau berkisah dan mengatakan, ma hajabani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wala ra'ani illa tabassama fil wajhi. Sahabat Jarir bin Abdillah radhiyallahu taala anhu berkisah dan mengatakan, sejak aku masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghindari aku jika aku ingin bertemu dengannya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah aku melihat beliau kecuali beliau tersenyum kepadaku. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Jarir bin Abdillah. Ketika berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya, beliau tersenyum. Dan ini adab di dalam Islam, menampakkan wajah yang ceria, menampakkan wajah dengan penuh senyum.
Maka itulah bagian daripada adab di dalam Islam. Maka setiap kita melakukan hal ini, maka kita akan diterima bergaul dengan siapapun. Baik itu orang Islam, baik itu orang kafir, baik itu orang Majusi, kita berjumpa senyum. Karena ini dalam masalah muamalah, di dalam masalah bergaul dengan manusia. Jangan menampakkan wajah kita dia cemberut kepada mereka. Dan adab yang selanjutnya, mukhatabatun nas ala qadri uqulihim, berbicara kepada mereka, maka kita harus mengetahui kadar dari akal mereka. Maksudnya kalau kita sedang bergaul, sedang berbicara kepada manusia, kita mengetahui kadar akalnya. Kalau misalkan dia akalnya tidak sampai kepada ilmu yang kita bicarakan, maka jangan bicara. Maka kita harus mengetahui kadar kemampuan dari akal mereka. Dia tidak paham tentang masalah agama, lalu kita bicara agama, dia akan pusing. Misalkan kita berbicara sedang bergaul, kemudian dia nggak tahu politik, kita ngomong politik, maka dia akan menghindar kita, nggak akan bisanya nyambung. Maka kita mengetahui kadarnya. Dia orang awam, kita bicarakan yang secara umum saja, agar bisa sama-sama memahami dari pembicaraan kita, dari bergaul kita. Begini yang harusnya kita perhatikan, yang kita jaga adabnya. Berbicara kepada manusia, melihat kadarnya dari akal mereka. Bisa nggak kalau kita berbicara tentang masalah ilmu agama, kemudian dia bisa menerima. Kalau dia bisa menerima, nyambung, maka kita berbicara kepada mereka dengan sesuai kadarnya. Dan pula adab kita seorang muslim, ihsanuz zanni bin nas, kita harus berbaik sangka kepada manusia. Siapa saja yang kita gauli, kita harus berbaik sangka kepada mereka. Enggak boleh wa'admi tajassus alaihim, enggak boleh kita mencari-cari kesalahan mereka. Berbaik sangka saja. Kalau kita sedang bergaul, jangan cari-cari kesalahan mereka. Maka ini yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berbaik sangka. Tidak boleh kita suudzon, berburuk sangka kepada mereka, apalagi mencari kesalahan mereka, kemudian menjatuhkan, menghina, kemudian dicaci maki di hadapan orang lain, dan ini bukan bagian daripada adab seorang muslim. Hendaknya dia harus memuliakan mereka, melihat kadar mereka, dan kita harus berbaik sangka. Kemudian ikhwani fiddin wa akhwat fillah, wa'azzakumullah, adab yang ke-9, al-'afwu an zalatihim, kita memaafkan dari kesalahan mereka. Kalau mereka berbuat salah kepada kita, wa'admi tatabbu'i asratihim, dan tidak boleh kita mencari atau membuka aib mereka kalau mereka berbuat salah. Yang pertama adalah kita memaafkan dari kesalahan mereka. Kalau mereka memiliki kesalahan kepada kita, maka sebaik-baiknya orang yang ketika dia memiliki kesalahan lalu dia meminta maaf, maka kita maafkan mereka. Dan tidak boleh kita mencari atau membuka aib mereka dari kesalahannya. Maka hendaknya kita harus menutupi aib saudara kita, tidak boleh kita membuka aibnya. Dan pula wa qadmil ghaizi anhum, tidak boleh kita
yakni marah, atau kita menahan amarah ketika mereka sedang marah kepada kita. Kenapa demikian? Maka akan terhindar yang namanya akan bertikai. Orang yang paling baik adalah orang yang bersabar ketika dia menahan amarahnya, untuk menghindari sesuatu pertikaian di antara keduanya. Maka kita jaga, ya, tahan amarah kita, jangan sampai kita yakni membuat kegaduhan, membuat pertikaian di antara keduanya. Ini adab di dalam bermuamalah. Kalau dia punya salah, maka kita maafkan. Maka kita sebagai seorang muslim tidak boleh membuka aib mereka dan menahan amarah, ya, menahan marah ketika dia membuat marah kepada kita. Dan yang terakhir, al-istima' ila hadithihim wa bu'da, yani 'anil jidali wa mira'i ma'hum. Hendaknya kita mendengarkan apa yang dibicarakan oleh mereka. Dan ini adab. Sekali lagi, kalau kita sedang bergaul, sedang berbicara, hendaknya kita mendengarkan. Dan ternyata banyak kaum muslimin ketika dia sedang berbicara, entah dia berbicara kepada siapa saja, baik itu berbicara kepada kedua orang tuanya, berbicara kepada temannya, istri kepada suaminya, suami kepada istrinya, maka hendaknya mendengarkan dari pembicaraan mereka. Jangan malah kita sibuk dengan kesibukan kita sendiri. Atau mungkin dia sedang berbicara, malah dia bermain handphone. Atau dia tidak memperhatikan, tidak mendengarkan. Dan ini bukan adab seorang muslim. Dan hindarkan segi adab yang tidak baik ini. Jika kita sedang berbicara, maka tinggalkan segala perkara yang menyibukkan diri kita. Dengarkan, istima' ila hadithim, ya, dari apa pembicaraan mereka, dan menjauhkan dari perkara debat, perselisihan di antara mereka. Wal bu'da ya'nil jidali wal mira'i ma'hum, menjauhkan dari perkara yakni perdebatan di antara mereka. Sebagaimana pembahasan adab di dalam yakni berdebat, tinggalkan. Tidak ingin berselisih. Maka ini adab yang baik. Setiap dia memiliki perbedaan, maka kita harus apa? Menghargai satu sama lain. Misalkan yang satu dia sukanya seperti ini, yang satu lagi sukanya seperti ini, maka kita harus menghargai. Ya, bertoleransi di dalam masalah bermuamalah kepada manusia, maka harus perhatikan. Ini yang bagian daripada adab kita di dalam bermuamalah. Ikhwan fiddin wa akhwat fillah, kita masuk ke dalam adab yang selanjutnya, adabul masjid. Adab-adab mengenai tentang masjid. Di dalam adab masjid yang pertama adalah ad-du'a'u asna'udz dhahabi ilal masjidi. Adab yang pertama, hendaknya kita berdoa, yakni dengan pujian ketika kita pergi menuju masjid. Adabnya seorang muslim ketika kita menuju masjid, kita berdoa, memuji Allah agar kita mendapatkan yakni cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis dari jalan sahabat Ibnu Abbas, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja ila salati qala, apabila seorang itu keluar dari rumahnya menuju masjid, lantas Rasul sallallahu alaihi wasallam yakni bersabda, mengucapkan dengan doa, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran
waj'al fi sam'i nuran wa fi basari nuran waj'al min khalfi nuran wa min amami nuran waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma a'tini nuran. Ini hadis yang dikeluarkan oleh muttafaqun alaihi. Dan adab seorang muslim hendaknya ketika dia berjalan menuju masjid dia berdoa sebagaimana yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku, ya berikan cahaya. Jadikan cahaya di hatiku. Dan pula jadikan lisanku cahaya, pendengaranku cahaya, penglihatanku cahaya, dan jadikan di belakangku yaitu sebuah cahaya, dan di depanku cahaya, dan jadikan di atasku yaitu sebuah cahaya, dan di bawahku yakni berikan cahaya. Allahumma a'tini nuran, dan berikan aku cahaya. Dan ini adab seorang muslim, harus dihafal. Allahumma ja'alni fi qalbi nuran, berikan hatiku cahaya. Kalau hatinya sudah bercahaya, maka niscaya dia akan bergetar ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Hatinya bersih, hatinya dia akan rindu kepada Allah dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, imma yani zikrullah, atau dengan mengingat Allah dengan zikir, atau tilawatul Quran, atau dengan membaca Al-Quran. Kalau lisannya sudah diberikan cahaya, maka niscaya mulutnya akan keluar tidak lain adalah kebaikan. Setiap bicaranya mengandung faidah. Lisannya akan selalu basah dengan zikir kepada Allah. Lisannya selalu membaca Al-Quran. Kalau pendengarannya dia diberikan cahaya, maka tidak lain selalu mendengarkan kepada yang baik-baik, mendengarkan kalam Allah dibacakan. Kemudian penglihatannya, matanya diberikan cahaya, maka niscaya dia akan melihat kepada yang halal dan dia menghindar dari sesuatu yang haram. Waj'ali fi khalfi nuran, dan jadikanlah di belakangku cahaya, agar tidak ada lagi ketika kita melihat sesuatu yang halal kemudian dia lemparkan ke belakang. Maka hendaknya jadikan di depanku cahaya, ketika di hadapannya ada suatu maksiat dia akan menghindar. Maka jadikan di bawahnya, di atasnya cahaya. Allahumma a'tini nuran, berharap kita mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adab yang pertama ketika kita sedang menuju masjid. Adab yang kedua, al-masya ila salati bisakina wa waqar, berjalan menuju tempat salat dengan tenang dan tidak terburu-buru. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis salatu," itu taknya dihilangkan satu. "Idza uqimatis salatu fala ta'tuha wa antum tas'un. Wa'tuha wa antum tamshuna wa 'alaikumus sakinah. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu." Nabi SAW bersabda, "Idza uqimatis shalah," apabila salat sudah dikumandangkan, ya sudah ditegakkan, fala ta'tuha, maka janganlah kalian mendatanginya, wa antum tas'aun, ini dalam berlari tergesa-gesa. Jika salat sudah ditegakkan, ya, atau iqamat sudah ditegakkan, maka kita mendatanginya jangan berlarian, ya, hingga tergesa-gesa. Wa tuha wa antum tamshuna wa alaikumus sakinah, dan hendaknya engkau mendatanginya dengan apa? Berjalan
ya dengan tenang. Berjalanlah dengan tenang. Fama adraktum fasallu. Berapa rakaat pun yang kalian dapatkan, maka salat bersama mereka. Wa ma fatakum fa'atimmu. Dan apa yang tertinggal maka sempurnakanlah. Dan ini adab di dalam yakni berjalan menuju salat berjamaah. Jadi terkadang kita mendapati kaum muslimin ketika sudah qomat dia berlarian, ingin mendapatkan apa? Saf yang terdepan, atau mungkin dia ingin tidak tertinggal dari jadi rakaat yang pertama, berlarian dia. Dan itu bukan bagian daripada adab. Maka hendaknya kita jalan saja tenang. Diperintahkan wa'tuha wa antum tamshuna wa 'alaikumus sakinah. Datangilah dengan berjalan dengan tenang. Berapa rakaat yang kita dapat? Ya salat. Jika kita tertinggal satu rakaat, wa ma fatakum fa'atimmu, maka sempurnakan salat tersebut. Jangan berlarian. Sebagaimana kisah ada seorang sahabat ketika itu dia ya sambil berlari, yang kemudian dia dapati di pintu masjid dia sedang ruku, kemudian dia menghampiri, ya merapatkan kepada saf. Dan itu menjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah orang yang ketika dia mendapat ruku dia dapat satu rakaat atau tidak? Ini di sini ada perbedaan di kalangan para ulama. Ada ya sebagian yang mengatakan bahwa dia dapat satu rakaat, yang satu lagi tidak dapat satu rakaat. Yang kata Nabi SAW, ya ketika sahabat dia mendapati satu ruku, kemudian dia menempelkan bersama di barisan orang yang salat, maka kata Rasulullah SAW tidak, yakni menegur dan tidak melarangnya. Ya. Akan tapi Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini diturunkan. Makanya kata Nabi SAW, idza aqimutis shalah, jika salat itu sudah ditegakkan, maka fala ta'tuha wa antum tas'un. Jangan kita mendatangi dengan tergesa-gesa berlari-lari. Cukup kita mendatangi dengan jalan kemudian tenang. Sebagian lagi para ulama mengatakan dia tidak dapat satu rakaat karena dia tidak menyimak dari jadi surah Al-Fatihah. Dan ini khilaf di kalangan para ulama. Yang didapatkan satu rakaat karena bacaan dari Al-Fatihahnya makmum sudah ditanggung oleh imam. Maka hendaknya kita secara ya beradab, jalanlah secara tenang. Kemudian kita dapati berapa rakaat, lalu seandainya berkurang maka kita sempurnakan dari rakaatnya tersebut. Yang ketiga, adab di dalam perkara tentang masjid, ad-du'a wa 'inda dukhulil masjid wa 'inda al-khuruj minhu. Doa ketika masuk ke dalam masjid dan keluar dari masjid. Fa yustahabbu lid-dakhili an yudakhila, yani birijlihi yumna, thumma yusalli 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, thumma yaqul. Dan disunahkan orang yang masuk ke dalam masjid yang memasukinya dengan kaki kanan terlebih dahulu. Masuk kaki kanan terlebih dahulu, summa yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengucapkan salawat kepada Nabi. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia baru membaca doa. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Ya Allah, bukalah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Wa idza kharaja yakhruju bi rijlihi yusra. Apabila dia keluar dari masjid maka menggunakan dengan kaki kiri. Thumma yusalli 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, thumma yaqul. Kemudian dia bersalawat pula kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengucapkan Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dari karunia-Mu. Jadi masuk dengan kaki kanan,
keluarnya dengan kaki kiri, maka ditambah dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adab di dalam masuk ke dalam masjid. Makanya kaidahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika yang baik-baik Nabi memasukinya mendahulukan yang kanan. Setiap yang baik-baik. Maka setiap yang buruk-buruk, yang jelek, maka didahulukan yang kiri. Itu kaidah dalam Islam. Maka setiap yang baik sampai menyisir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diawali yang kanan. Bersiwak Rasulullah dari yang kanan. Memakai baju, memakai sandal, sepatu, semua didahului yang kanan. Sampai kepada kita mandi junub mendahulukan yang kanan, memandikan mayit mendahulukan yang kanan. Semua dari perkara yang baik maka dahulukan yang kanan. Jika yang buruk maka dahulukan yang kiri. Sebagaimana kita masuk ke dalam kamar mandi mendahulukan yang kiri. Maka ini kaidah dalam Islam. Kemudian ikhwani fiddin wa akhwati fillah hazakumullah. Adab yang keempat yustahabbu, yani ada tahiyatul masjid 'inda dukhuli. Disunahkan yani kita menghormati masjid ketika masuk ke dalam masjid, atau yang disebut dengan salat tahiyatul masjid. Ini sunnah hukumnya berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukum masjidah falyarki' ra'atain qabla an yajlisa." Apabila di antara kalian, salah satu di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka ia jangan duduk. Salat dulu 2 rakaat sebelum duduk. Dalam lafaz yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari disebutkan, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya ra'ataini. Apabila kalian masuk ke dalam masjid maka jangan duduk terlebih dahulu sampai dia salat 2 rakaat. Dan ini dalam rangka untuk menghormati masjid, memuliakan masjid. Maka disunahkan kita salat tahiyatul masjid. Jadi hukumnya sunnah sebanyak 2 rakaat. Yang kelima, an-nahyu 'anil bai'i wasyira'i wa insyadid dhalati fil masjid. Larangan untuk berjual beli di dalam masjid. Ini hadisnya. An-nahyu 'anil bai'i wasyira'i. Ini larangan di dalam berjual beli, transaksi jual beli dalam masjid. Wa insyadid dhalati, dan juga larangan untuk mencari sesuatu barang yang hilang fil masjid, di dalam masjid. Mencari barang yang hilang, mengumumkan barang yang hilang, atau bertransaksi jual beli di dalam masjid, ini terlarang dalam Islam. Di qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, idza raaitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu. Apabila kalian melihat orang yang sedang bertransaksi jual beli di dalam masjid, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqulu, maka katakanlah kepada mereka yang sedang bertransaksi jual beli tersebut, apa? La arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak menguntungkan, tidak memberikan keuntungan kepada perdaganganmu. Berani enggak itu seperti itu? Semoga tidak untung perdagangannya. Wa idza ra'aitum man yunshidu fihi dhalatan. Apabila kalian melihat orang yang sedang mencari barang yang hilang di dalam masjid, faqulu, maka katakanlah kepada mereka, la raddallahu alaik dhalatak.
semoga Allah tidak menemukannya barangmu. Jadi kalau hilang istrinya gimana? Antum doakan enggak? Istrinya hilang dalam masjid, semoga enggak ketemu istrinya. Yang dimaksudkan adalah kalau kita menemukan barang, jangan diumumkan di masjid. Ya, tidak boleh diumumkan di masjid. Maka dikasih saja ditempel di mading. Jangan diumumkan. Alasannya disebutkan dalam riwayat Al-Imam Malik dari jalan sahabat Atha bin Yasar, yang ketika itu dia menjumpai orang yang hendak berjualan di dalam masjid. Jadi sahabat Atha bin Yasar ini melihat ada orang yang sedang berjualan di dalam masjid. Lalu beliau mendatanginya dan memarahinya. Dan berkatalah sahabat Atha bin Yasar kepada orang yang berjualan di masjid tersebut, hendaklah engkau pergi ke pasar. Ya, disuruh pergi ke pasar. Perniagaan tempatnya di pasar, sedangkan ini adalah pasar akhirat. Maksudnya adalah masjid adalah tempat ladang untuk mencari akhirat. Makanya tidak pantas masjid itu dijadikan perdagangan dalam perkara dunia. Makanya ini alasannya, masjid itu tidak boleh dijadikan jual beli selain ya daripada hal-hal yang dibolehkan di dalam masjid. Seperti apa? Akad nikah boleh di dalam masjid. Kemudian berlatih pedang dalam masjid boleh. Tapi kalau dia di dalamnya jadikan bermain-main musik, nasyid atau jual beli, maka ini terlarang. Makanya masjid itu bukan tempat perkara hal dunia, melainkan untuk mencari perkara akhirat. Itu masjid. Maka perhatikan, siapa orang yang ketika dia melihat seorang sedang berjual beli, maka doakan dia, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keuntungan padanya. La arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak memberkahinya, semoga Allah tidak memberikan keuntungan kepadanya. Mau disambung? Kita habiskan aja. Masih panjang enggak? Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita sambung saja setelah salat Isya berjamaah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan beberapa poin saja dari adab mengenai tentang masjid. Yang berkaitan dengan masjid, adab yang keenam, an-nahyu 'anil hudur inil masjid liman akala sawman aw basalan aw liman lahu raihatun karihah. Larangan terhadap seseorang yang hendak hadir ke dalam masjid atau mau masuk ke dalam masjid. Larangan bagi mereka, bagi siapa yang mereka memakan yaitu bawang, ya, dari perkara-perkara yang berkaitan dengan bawang yang bau, atau dia memiliki bau yang tidak sedap. Ini larangan bagi mereka. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, man akala sawma wa basala wa qurrasi fala yaqrabanna masjidana. Maka barang siapa yang dia makan makanan bawang atau dia makan yang membuat rusak atau yang membuat bau, fala yaqrabanna masjidana, maka jangan dekat-dekat dengan masjid kami. Kenapa dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa innal malaikata
tata'adda mimma yata'adda minhu banu Adam. Karena para malaikat sangat terganggu dengan bau tersebut, sebagaimana Bani Adam manusia pun merasa terganggu, maka malaikat pun merasa terganggu. Karena masjid ini dinaungi oleh malaikat rahmat. Oleh karena orang yang ketika mau masuk ke dalam masjid lalu dia makan bawang atau makan makanan yang semisalnya yang membuat bau yang menyakiti Bani Adam manusia, maka itu dilarang masuk ke dalam masjid. Ya, larangan di sini hukumnya adalah makruh, karena malaikat merasa terganggu sebagaimana Bani Adam merasa terganggu. Maka wali haqqu bidzalika ad-dukhan, sebagaimana ya kaum muslimin mereka sama dikiaskan terganggunya Bani Adam atau malaikat dengan seseorang yakni merokok. Kemudian setelah merokok dia masuk ke dalam masjid. Dan ini bagian sama dalam larangan hadis yang mulia ini, fa innal malaikata tata'adda. Terganggu malaikat mimma yata'adda minhum banu Adam. Sebagaimana kita pun kalau sholat di samping orang yang sedang merokok atau setelah merokok, maka akan baunya itu tercium oleh kita. Lalu sama pula nih warwahi yanil kariha, bau yang tidak sedap, baik itu yang menempel allati tanba'athu minal jasad awil malabis, baik yang menempel di dalam jasad kita atau yang disebut dengan bau badan atau baju kita yang bau. Dan ini adab kita ketika masuk ke dalam masjid, makanya disunahkan kita memakai minyak wangi. Makanya semua ini dilarang. Orang yang merokok sebelum dia masuk masjid dia harus bersihkan dulu dia mulutnya. Yang badannya bau dia harus bersihkan dulu. Pakaiannya yang bau kemudian dia harus pakai minyak wangi. Makanya disitulah sebagian ulama mengatakan bahwasanya hukum mandi dalam hari Jumat itu hukumnya wajib. Karena di dalam dia berkumpulnya manusia pada sholat Jumat, maka orang yang setelah bekerja maka dia akan mengeluarkan bau keringat yang menempel di jasadnya dan di bajunya, makanya diperintahkan untuk mandi. Itu yang ditekankan oleh para ulama. Makanya sama saja, siapa orang yang makan bawang atau yang semisalnya, dalam negeri kita makan apa? Pete, makan jengkol yang akan membuat bau dan terganggu yang di sampingnya, maka ini sama, menyakiti malaikat terganggu dan kita pun merasa terganggu, dan ini bagian daripada kezaliman. Maka hendaknya perhatikan adab di dalam masuk ke dalam masjid. Jangan sampai kita hadir di dalam masjid kemudian kita membuat gaduh dengan bau mulut kita, bau badan kita, baju kita dan semisalnya. Kemudian yang ketujuh, an-nahyu 'anil khuruji minal masjidi ba'dal adhani. Larangan seseorang keluar dari masjid setelah dikumandangkan azan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza adzana al-mu'adzinu fala yakhruj ahadun hatta yusalliya." Apabila azan telah dikumandangkan oleh seorang muadzin, maka tidak boleh keluar sampai dia salat. Hadis ini
sebuah hadis dijelaskan oleh para ulama, yang mana para ulama menjelaskan hadis ini maknanya adalah larangan kita keluar dari masjid setelah dikumandangkan azan. Maka para ulama mereka mengatakan al-muhafazatu 'ala salawati amrun syar'iyyun wajibun 'ala kulli muslimin. Menjaga salat yang 5 waktu ini perkara yang disyariatkan dan diwajibkan bagi setiap muslim. Tentu muslim laki-laki. Ini diwajibkan bagi setiap muslim laki-laki. Amrun syar'iyyun wajibun 'ala kulli muslimin. Disyariatkan bagi laki-laki dan diwajibkan bagi laki-laki. Waqad amara Allahu aw ashabi muhafazati 'alaiha wa 'alal jamaah. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguh telah memerintahkannya, mewasiatkan agar untuk menjaga salat yang 5 waktu secara berjamaah. Wa fi dzalika azrun wa fadlun lil muslim. Dan di dalam salat ia berjamaah tentu di sini mendapatkan keutamaan yang besar bagi seorang muslim. Wa fil jamaah mudha'afatul ajri di 27 dhi'fan. Orang yang melaksanakan salat berjamaah dia akan mendapatkan dilipat gandakan pahalanya sampai 20, jadi 7 derajat. Maka wal i'radu 'anis shalah awil khuruj min al masjid 'inda al adani lis salati bila 'udhrin. Maka ketika salat itu sudah dikumandangkan, sudah ditegakkan, kemudian ada seseorang yang dia keluar dari masjid tanpa adanya uzur, tanpa adanya alasan yang syar'i, bila udhrin fihi mukhalafatu li hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut telah menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau sebagian lagi menjelaskan orang tersebut tidak mendapatkan hidayah, petunjuk apa yang telah diperintahkan dan disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia bagian daripada wa fihi, yani subhatun nifaq, bagian daripada orang-orang munafik. Kalau azan sudah dikumandangkan lalu dia keluar meninggalkan masjid, ketahuilah bahwasanya dia menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia sebagai orang munafik. Wa hadzal hadis ini yuwaddihu dzalik, cukup jelas yang disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah, kunna qu'udan, jadi fil masjid ma'a Abi Hurairah, yang pada saat itu kami duduk bersama yakni Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Fa'adzana al-mu'adzinu, kemudian muadzin azan, mengumandangkan azan. Lalu melihat seseorang, faqama rajulun minal masjid yamshi, melihat seseorang berdiri, kemudian yakni dia berjalan. Maksudnya berjalan ini yakhruju minal masjidi ba'da sima'ihil adzan, setelah dikumandangkan azan dia berdiri lalu meninggalkan masjid. Lalu fa'atba'ahu Abu Hurairah basarahu hatta kharaja minal masjidi, kemudian Abu Hurairah itu mengikuti dirinya, membuntuti dari belakang orang tersebut sampai dia keluar dari masjid. Maka ketika dia keluar dari masjid, Abu Hurairah mengatakan kepada orang tersebut, faqala amma hadza faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, sungguh engkau adalah orang yang telah durhaka kepada Abul Qasim.
sallallahu alaihi wasallam. Ini kunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau telah durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia keluar tanpa ada alasan yang syar'i. Yani khurujihi minal masjid ba'dal adhani dunal udhrin. Dia keluar dari masjid tanpa ada alasan yang syar'i. Yang pertama, dia menyelisihi yakni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi sunnah, dan dia telah dianggap sebagai durhaka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini, wa fil hadis yani tahdziru minal khuruji minal masjidi ba'da sama'il adhani bila udhrin. Menjelaskan bahwasanya hadis ini ya perhatian ancaman siapa orang ketika dia keluar dari masjid sedangkan setelah dikumandangkan azan lalu dia keluar tanpa ada alasan yang syar'i, maka sungguh dia telah durhaka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya wa fihi bayanu anna min sunnatin nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus ini menjelaskan bahwasanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya adalah intizar as-salati fil masjid idza sumi'a al-adhan. Sunnahnya apabila kita telah mendengar azan maka kita duduk mendengarkan. Sunnah itu. Kemudian ketika dia mengucapkan satu kalimat dari azannya maka kita mengikuti. Ini sunnah. Maka dilarang kita keluar begitu muadzin mengumandangkan azan, kita keluar tanpa ada alasan yang syar'i. Jadi dari hadis ini an-nahyu 'anil khuruji minal masjidi ba'dal adhani, larangan seseorang keluar dari masjid setelah dikumandangkan azan apabila dia keluarnya tanpa ada alasan yang syar'i, entah dia keperluan di dunianya, perkara-perkara yang melalaikan, atau perkara-perkara selain daripada yang disyariatkan, maka dia telah menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia tidak mendapatkan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dia telah durhaka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu kepada seseorang, amma hadza faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, sungguh engkau adalah orang yang telah durhaka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika telah dikumandangkan azan lantas dia keluar tanpa ada alasan yang syar'i. Maka ini adab, jika telah dikumandangkan azan maka kita harus diam, duduk dan mendengarkan. Lalu kemudian kita mengikuti apa yang dikumandangkan oleh muadzin. Ketika muadzin mengucapkan Allahu Akbar, maka kita ucapkan Allahu Akbar. Ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, maka kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah, dan seterusnya sampai kita mengucapkan doa setelah mendengar dikumandangkan azan sampai dia salat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza adzanul muadzinu", apabila muadzin telah mengumandangkan azan, fala yakhruj ahadun, maka jangan keluar hatta yusalliya, sampai dia salat. Maka dilarang dia keluar ketika dia mendengar suara azan dikumandangkan oleh muadzin, kecuali keluarnya dalam alasan yang syar'i, dibenarkan dalam syariat Islam. Ini adab yang ketujuh, an-nahyu 'anil khuruji minal masjidi ba'dal adhani. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja, insyaallah selebihnya nanti kita akan bahas lagi pada pekan yang akan datang, memberi kesempatan pada santri sedang ujian. Baik, wallahu a'lam. Kita akhiri saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.